Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar atau usaha. Matahari di pagi hari suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya terangnya menerangi, cahayanya membuat manusia melihat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu terlihat fi sabah, di waktu duha, di waktu pagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala hitamkan malam, masuklah matahari itu bertanda usaha ikhtiar manusia dalam untuk urusan nafkah ataupun untuk urusan rezeki selesai, sehingga matahari masuk, waktu malam, waktu beristirahat, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ja'alna laila libasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam Rasulullah, terutama di Ashhurul Hurum, di Muharram ini, di 4 bulan yang diantaranya Muharram, selalu Nabi SAW, Rasulullah qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud. Usaha manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini puncak daripada ikhtiar usaha untuk akhirat, kebutuhan ukhrawiyah, kebutuhan yang kecenderungannya kepada urusan akhirat, yaitu ibadah. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini ahlul jannah. Orang yang kufur nikmah, yang enggan untuk menerima kebaikan, keburukan, terutama di bulan Muharram ini. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena keburukan di bulan ini harus diperhatikan, nggak boleh mengerjakan apa-apa pekerjaan yang buruk di bulan haram ini. Karena seorang ia menjadi kufur nikmah, jauh dari rahmat Allah, dari kebaikan, karena orang yang jauh daripada meninggalkan nahi mungkar, meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, terutama di bulan haram. Habib, andai kata di luar bulan haram ini apa boleh bermaksiat? Maksiat itu andai dikerjakan di luar bulan-bulan tertentu, apabila bisa meninggalkan maksiat di bulan-bulan lain selain bulan yang Allah utamakan, ini lebih afdal. Tapi manusia dikatakan mahalul khata' wa nisyan, selalu manusia itu berbuat kesalahan dan dosa. Dengan usaha ikhtiar, insyaallah walaupun di luar 4 bulan yang Allah haramkan ini, kita bisa beramal baik, yaitu dengan nahi mungkar, mencegah diri untuk menjauhi perkara-perkara maksiat. Iblis laknatullah, ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, dan bahkan daripada bangsa jin-jin itu sekarang yang sebagian mereka kafir, ada sebagian jin-jin itu muslim, lain sama manusia. Ketika iblis Allah suruh untuk sujud ke Nabi Allah Adam alaihi salam, aba wastakbara,
iblis mengabaikan dan dia katakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah kau buat dari api, sedangkan manusia kau buat dari tanah. Seolah-olah ia menyalahkan Allah atau merasa dia unggul daripada sesuatu yang Allah perintahkan untuk iblis sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Termasuk sifat syaitaniyah, sifat manusia yang yang buruk atau syarul amal, perbuatan yang harus dijauhi daripada 4 bulan haram, termasuk Muharram ini yang paling pertama-tamanya di awal Hijriah ini, yaitu penyakit sombong, penyakit riya, penyakit hasud, penyakit segala penyakit-penyakit yang serupa dengan apa yang pernah dilakukan iblis laknatullah na'udzubillah min dzalik. Nah, karena apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan? Karena manusia itu di waktu-waktu yang Allah tentukan untuk berhati-hati, berikhtiar dalam ikhtiar usahanya, dalam urusan-urusan akhirat ataupun dunianya, untuk mendapatkan kemenangan. Maka dikatakan Muharram ini bulan kemenangan. Ketika Nabi Allah Ibrahim gak bisa dibakar dengan api, ketika Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan besar, dan ketika kaza wa kaza Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala dan salihin mendapatkan kemenangan di bulan Muharram. Bahkan itu dikatakan Asyura di 10 Muharram. Maka di bulan ini ikhtiar usaha untuk tanggal 10 itu saum, berpuasa. Itu dihukumi sunnah Nabi SAW, tapi dikatakan untuk fadilah di antara puasa-puasa di bulan-bulan yang lain selain daripada yang wajib di bulan Ramadan, ini puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala Muharram ini itu afdal. Seperti yang mana Rasulullah SAW sabdakan daripada hadis riwayat Muslim, afdalu siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah yang wajib di bulan Ramadan, puasa Asyura ya, di bulan Muharram, yakni puasa yaitu puasa Asyura 10 Muharram dan Tasu'ah di 9 Muharramnya. Kenapa Habib kok 9 dipuasakan dan 10 berpuasa lebih daripada 1 afdal? Andai orang mengerjakan puasa sunnah sekali dibanding dengan dia mengerjakan puasa sunnah 2 kali, afdal mengerjakan 2 kali sunnah, atau tersebut sunatan menjadi 2 kali muamalah yang dihukumi fadilahnya mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu fadilah daripada Asyura? Ketika seorang dia melaksanakan 2 puasa di bulan Muharram itu, Tasu'ah dan Asyura, selama dosa setahun yang lalu Allah hapuskan. Di sana diriwayatkan dalam hadisnya Allah hapus dosa setahun. Luar biasa. Manusia ketemu ini yang kita sudah usahakan selama setahun yang lalu dalam Hijriyah akhir Dzulhijjah kemarin untuk mendapatkan kebaikan, beramal-amal soleh, mendapat apa? Terutama keridhaan Allah, keridhaan Nabi Muhammad, keridhaan al-walidain, kedua orang tua, apa hak-haknya, apa segala sesuatu kebaikan-kebaikan sehingga ridha kepada kita makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhlas kita menjalani hidup di dunia ini yang Allah katakan Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang dilihat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kumpulkan di akhirat kelak. Bagaimana amal-amal bergantung kepada apa kebaikan yang dibawa seorang manusia itu, yang mana dikatakan Imam Ghazali, wallahu la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum.
Allah enggak melihat kepada rupa kita, kepada bagaimana bentuk apa segala macam sesuatu yang ada pada diri kita, tapi Allah melihat hati. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dimaksud amal-amal kebaikan selama kita hidup sehingga mati membawa husnul khatimah dan membawa amal-amal khair yang Allah sudah terangkan itu sebagai cahaya petunjuk kepada hati-hati kita setiap mukmin untuk mengingat selalu kebaikan. Karena keburukan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu akhirnya tutup Al-Zalzalah ketika Allah menerangkan suatu keadaan buruk bagi manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita menjauh dari orang-orang yang buruk, orang-orang melakukan amal-amal yang jahat, orang zalim yang jahil, dan termasuk daripada penyakit-penyakit hati minal kibriya, dari kesombongan dan hasad, dan orang yang tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, dan riya, ibadah yang ingin dilihat, yang ingin disanjung karena enggak ikhlas. Nah, kebutuhan manusia hidup mati membawa iman dan takwa. Inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ketakwaan yang Allah lihat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Supaya bagaimana kita menjadi baik, supaya bagaimana kita melihat kebaikan-kebaikan, menjauhkan keburukan-keburukan. Dan di bulan Muharram ini, di Ashurul Hurum, di 4 bulan yang Allah haramkan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan manusia-manusia yang beragama Islam, yang membawa syahadatnya, yang akan meninggalkan dunia ini membawa amal-amal dalam kedudukan-kedudukan di akhirat kelak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari wudu-wudu mereka, dari salat-salat sunnah mereka yang wajib terutamanya, sehingga mati yang dikatakan as-salatu imaduddin, salat tiangnya agama. Andai kata kita mengerjakan, akan menjadi kita memiliki kekuatan yang Allah berikan. Disampaikan alim al-ulama bahwasanya Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan bahwa di akhirat kala itu cahaya daripada setiap tetes air wudhu yang terbuang itu menjadi cahaya di setiap wajah, menjadi tanda di diri orang-orang yang saleh, di belakang aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan Muharram ini Allah berikan kemenangan kepada wali-walinya, kepada orang yang mendapatkan futuhul arifin, yang mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan jauh orang-orang itu dari keburukan di bulan apapun, di hari apapun, di waktu apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan, memberitakan dalam kitab Al-Quran Al-Karim Al-Hakim yang menentukan bahwasanya aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan la khaufun alaihim, enggak mereka merasa takut, walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih hati. Amal mereka luar biasa, orang-orang terpuji yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memuliakan mereka. Dalam kitab Marakil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani, Matan Bidayatul Hidayah, karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan apa? Mereka itu khawas, mereka orang yang Allah jadikan aulianya Allah. Bahkan sebagian mereka min khawasil khawas, wali di atas wali-walinya Allah. Ada dikatakan disebut mereka wali Allah majdzub, ada disebut mereka wali Allah kasyaf, ada disebut mereka wali Allah masyhur, ada disebut mereka wali Allah mastur, ada disebut mereka wali Allah kutub. Min aqtabilah, yang puncak di mana dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dikatakan Qutbi Rabbani, dikatakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sahibur Ratib Al-Atas, Sahibur Ratib Al-Haddad. Beliau disebutkan Qutbil Anfas, termasuk daripada aktab-aktabnya Allah, kutub-kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mendapatkan yang dikatakan kemenangan di bulan Muharram ini, dan kita mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah kumpulkan, Allah berikan keberkahan asar daripada orang-orang saleh itu, aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kita dijadikannya Allah Subhanahu wa taala seperti mereka.
untuk mendapatkan asar mereka, untuk mendapatkan kebaikan mereka. Amin, Allahumma amin. Dan dikatakan sesaat nanti Allah akan hentikan waktu, Allah akan akhirkan zaman, Allah akan matikan yang hidup, dan dunia ini pun Allah akan akhirkan. Wa awal wal akhiru, Allah yang mengawali segala sesuatu, yang itu dikandung bayi-bayi Allah yang berikan hidup sehingga lahir, dikandung 9 bulan terus lahir, terus menjadilah itu besar, ketemu umur, terus ia itu mati. Itu Allah yang akhirkan. Idza da'a ajal yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maut menjelang, enggak ada yang bisa menunda-nunda waktu, karena itu keterangan Allah Subhanahu wa taala, yakni apa itu yang dikatakan qada dan qadar Allah. Ketika seorang sudah ia terikat dengan usahanya untuk mendapatkan sehatnya badan, dengan usaha untuk menguatkan hidup, meminta kepada Allah panjang umur, maka dikatakan ini Dzulhijjah, Muharram, akhir itu dan awal tahun ini meminta kepada Allah, dan itu termasuk daripada Syahrul Ijabah, bulan yang apabila seorang hamba kita, umat Islam ini, kita meminta kepada Allah, bermunajah kepada Allah, Allah ijabah, Allah kabul hajat-hajat hamba-hambanya yang saleh, yang enggak jauh dari tempat ibadahnya, yang selalu mendekat kepada kebaikan-kebaikan, selalu mendekat mendapat asar-asarnya orang-orang saleh, mendapatkan kebaikan-kebaikan al-ilmu dari mereka al-ulama, yang Nabi katakan al-ulama warathatul anbiya, ulama mewarisi aku, Rasulullah katakan. Berarti andai kata kita menghubungkan kebaikan di bulan ini enggak cukup, apa yang diharuskan di bulan ini untuk kita menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, yakni maksiat, perbuatan fahsya, perbuatan keji, yang apa itu pun menzalimi diri ataupun orang lain. Baru setelah kita menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, beramal-amallah baik di bulan haram ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat malam itu, betul-betul malam ini matahari pergi meninggalkan malam itu, dan selalu matahari setia. Ketika itu pagi, matahari keluar dan menerangi gelapnya malam menjadi terangnya pagi. Dan itulah Allah buat silih berganti. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad wafat, ketika usia Rasulullah 63 tahun, dan pun sama 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, Rasulullah lahir. Nah, itulah keutamaan manusia yang kita lihat sebagai suri tauladan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan waktu apa seluruh alam semesta ini Allah buat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daun-daunan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, itu bebatu-batuan, tanah, air, laut, dan apa itu hujan, semua ia berzikir kepada Allah. Dan diri kita dan apa yang ada di sekitar kita semua banyak mengandung arti-arti yang sebagian mereka orang-orang khas yang Allah berikan keutamaan itu, dia mampu terkadang melihat, dia punya kelebihan, dia mengetahui ghaib, dia mengetahui sesuatu yang enggak terlihat kasat mata kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur, yang memberikan segala kebutuhan, ikhtiar usaha kita di waktu siang dan pagi hari. Itu suami-suami dia mencari nafkah, yang andai memang itu dikatakan nafkah ini yang enggak bisa enggak untuk dikeluarkan untuk istri. Nah, termasuk daripada kewajiban ar-rijal, seorang laki-laki itu dalam menafkahi dan ikhtiar usaha pun dalam urusan ukhrawiyah, urusan akhirat, yang menata rumah tangga sehingga mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan anak-anak keturunan yang soleh solehah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada keluarga tersebut, yang Allah jadikan daripada laki dan perempuan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Muharram yang dikatakan apa? Ketika bulan itu Allah mulaikan awal
dalam Hijriyah ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang akan mendapatkan kebahagiaan, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang akan mendapatkan kerugian andai orang jauh dan dia kufur akan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan segala sesuatu, yang menghidupkan, yang mengakhirkan. Dan Allah yang buat langit itu ketika malam hari itu hitam, dan Allah pun yang menerangkan di pagi hari. Dan Allah yang menjadikan kita manusia ini hidup di dunia ini, dan Allah yang mengakhirkan ketika seorang itu mati, dan zaman pun akan berakhir. 12 bulan itu akan berakhir ketika Yaumul Jum'ah dikatakan, dan Ramadan dikatakan Sayyidus Syahr, dan Usulul Hurum, dan 4 bulan ini yang dikatakan Muharram. Yang dikatakan Muharram ini awal daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala Hijriyah, dan ikhtiar manusia itu, usaha termasuk itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Au kana qalil au kana katsir, walaupun Allah berikan itu rezeki banyak ataupun sedikit, selalulah manusia itu bersyukur kepada Allah, selalu salat yang dikerjakan yang enggak pernah ditinggal, selalu banyak salawat ke Nabi Muhammad. Karena dikatakan Nabi SAW, afdalu ma qultuhu anna wa nabiyyana min qabli la ilaha illallah, yang apa dikatakan kalimat yang terbaik, yaitu di saat kita hamba Allah mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dan orang yang selalu mendekat kepada kebaikan ini orang dan keluarga orang itu yang disebut ahlul khair, orang yang selalu dia memberi, ya, jarang dia meminta, dan orang yang selalu di atas sajadah, bahkan setiap malam orang-orang itu selalu salat sunnah, salat tahajud di malam hari, ya, as-salatul lail. Dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal daripada setelah yang wajib 5 waktu yang dikerjakan. Dan ini termasuk Muharram ini awal daripada Hijriyah, tahun baru Islam, untuk kita mengerjakan ibadah salat dari mulai tanggal 1 kemarin, dan puasa ketika Tasu'a dan Asyura 9, 10 nanti besok itu. Nah, termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus berikan keridhaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.